alhamdulillah. Jadi Allah berfirman, falamma athqala, ketika semakin berat ini kandungan bayi. Ketika berat itu kata para ulama, itu artinya sudah ada ruh, sudah ada jiwa di dalam janin seorang ibu. Ibu sudah dititipkan amanah oleh Allah. Ibu sudah diberikan pemberian oleh Allah. Dan ini adalah keinginan pasangan. Karena berapa banyak pasangan yang sudah berumah tangga, pengen adanya pelipur lara, pengen adanya penggembira jiwa, tapi belum dikasih-kasih nih cabang bayi. Udah banyak prosesnya. Katanya malam Jumat mainnya oke, lanjutin, belum jadi juga. Katanya malam takbiran, katanya malam takbiran orang ke masjid pakai juga acara gitu-gituan, udah juga emang nggak jadi. Tapi ada beberapa orang yang mudah, Allah kasih kemudahan, nggak pakai apa-apa, nggak pakai jamu-jamuan, nggak pakai jamu Mustafa di ABC, enggak. Cukup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma jannibni syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqtana. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala jadi itu anak. Emang inti nikah sebenarnya Pak awalnya itu benar, liyaskuna ilaiha, supaya nih hati tenang. Makanya kata almarhum guru kami Kiai Haji Muhammad Lutfi, beliau katakan bohong kalau orang nggak nikah hatinya tenang, itu bohong. Mesti nikah supaya hatinya tenang. Kita ini bukan di zaman Imam Nawawi yang pakai ngaji tenang hati. Orang sekarang jarang ngaji, orang kagak tenang-tenang hatinya. Yang nikah aja masih belum tenang. Apalagi yang kelayaban malam Jumat belum nikah. Ya elah. Yang sok-sokan bikin status malam tahun baru. Udah ngumpul aja di sini kita. Udah makanan gratis. Kita tadi nyebut nama Nabi, pulang-pulang nanti bawa kresek warna merah. Enak semuanya nih Pak. Gak ada yang sia-sia kalau udah di majlis disebut nama Nabi di dalamnya. Pasti pulang-pulang diampuni dosa-dosa kita semua. Kalaupun gak diampuni minimal bawa berkat. Alhamdulillah. Ini keberkahan yang luar biasa Pak. Jadi kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Kalau punya nikmat yang Allah kasih, bukan ceritain itu. Hadis itu artinya bungkus itu nikmat dengan cara yang terbaik. Kalau kata Al-Imam Ibnu Katsir, cara terbaik gimana? Memberikan kepada orang-orang nikmat yang kita miliki. Bagaimana caranya? Nikmat yang kita miliki dirasakan juga nikmat tersebut kepada orang lain. Itu arti fahadith kata para ulama tafsir. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, makna 40 hari, makna 4 bulan yang diartikan makna kehidupan oleh para ulama kita itu mempunyai arti yang sakral di dalam kehidupan. Bagaimana tidak hadirin sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sabdakan di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis riwayat Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kata Nabi dalam sebuah hadis, semuanya pasti salah satu dari kalian ketika masih berada di dalam perut ibunya, maka nanti akan melalui beberapa fase perubahan. 40 hari yang pertama, 30 hari yang pertama itu nanti akan berubah menjadi segumpal air mani, berlanjut berubah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, payumaru alaihil malak, maka nanti ada seorang malaikat yang akan diperintahkan oleh Allah bikat birizkihi wa ajalihi wa amali. Itu malaikat bakal nyatet Pak
ajal kita matinya di mana, rizki kita sampai mana, amal kita kira-kira kita jadi orang baik atau kagak, syaqiyun au sa'id, orang ini jadi orang celaka atau nanti jadi orang bahagia. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semua dicatat oleh Allah menjadi orang-orang bahagia. Amin amin ya rabbal. Ini udah tentukan oleh Allah, udah Allah tentukan. Maka di sini adanya sebuah bimbingan. Bimbingan apa Ustaz? Bimbingan ini sudah diajarkan oleh Nabi, tapi dicuri ini ajarannya, dicuri ini caranya, dicuri ini data-datanya oleh orang Yahudi. Yahudi itu Pak, jadi Ustadz Abdul Somad buat kitab, buat buku judulnya Sejarah Peradaban Yahudi. Cakep tuh buku, saya udah baca. Warnanya, covernya warna merah, harganya 71.800. Bapak besok di Bukalapak. Tuh ada. Nah, di sini sebutin Pak, kunci kecerdasan orang Yahudi, judulnya kunci kecerdasan Yahudi. Ternyata Bapak sekalian, orang Yahudi itu ketika seorang calon ibu lagi hamil 1 bulan atau lagi belum hamil, artinya lagi cek kehamilan ke seorang dokter, dokter itu unik di Yahudi atau di Israel. Dia akan nanya, ibu syukur sudah hamil, senang terus ibu. Kemudian kira-kira ibu, kalau nanti ini anak lahir, ibu mau anak ini jadi apa? Ditanya sama dokter. Macam-macam sesuai keinginan orang tua tentunya. Ada yang bicara sama dokter, Pak, dokter saya pengen anak saya jadi ahli matematika. Apa kata dokter? Yaudah, mulai saat ini ibu pergi ke toko buku, beli buku matematika yang banyak, kerjakan soal-soal matematika. Itu Yahudi Pak, kuncinya Pak. Jadi udah dilatih si anak oleh kerjaan ibunya agar nanti pekerjaan ibunya tertransfer ke anak. Padahal ini bukan ajaran mereka Pak. Ini tuh ajaran Nabi Muhammad SAW, juga ajaran nabi-nabi terdahulu. Bagaimana sosok Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, kalau bukan punya orang tua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak akan ada anak yang bernama Nabi Yusuf. Suratnya tadi kita baca, soleh, ganteng, bager, baik, semuanya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bukan karena sosok ayah andanya Nabi Yakub alaihissalam, bukan, tidak akan ada sosok Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada sosok mulia Sayyidina Abdullah, ayah anda dari Rasul SAW. Semuanya bergantung kepada didikan orang tuanya ketika seorang ibu sedang mengandung anaknya. Jadi kata ulama, kata Syekh Abdullah bin Nasir dalam kitab Tarbiyatul Aulad, kata beliau, ma fil abna, sesuatu yang ada pada orang tua nantinya akan ada pada anaknya. Maka hati-hati ketika hamil itu si istri, yang dipikirkan adalah satu, rizkinya. Ini tanggung jawab nambah jadi 2. Pertama bini, yang kedua nanti calon anak. Apakah saya tega mencari rizki untuk anak saya dari jalur yang haram? Coba tanya Bang Fahmi. YouTube adsense-nya 7 jutaan. Masya Allah, ini cari benar-benar difilter itu rizki. Jangan sembarangan kalau buat anak, jangan sembarangan kalau untuk keturunan. Kenapa? Karena nanti sedikit saja rizki haram yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram, maka nanti akan terjadi atau akan terdidik anak juga nanti akan terbiasa dengan hal-hal haram ke depannya. Jangan salahkan nanti ketika anak sudah lahir jadi bandel. Salahkan dulu, kenapa jadi bandel? Mungkinkah rizkinya masih tercampur dengan hal-hal haram? Itu mesti yang menjawab adalah kita semuanya selaku orang tua.